Casis wajib tahu, ini dia 7 kebiasaan yang bikin otak semakin cerdas. Ingin bimbel offline dengan jadwal fleksibel, bahkan bisa di rumah kamu. Yuk join program Privat Full House. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Halo semua, selamat datang lagi di channel kita. Hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang pasti menarik banget buat kita tahu gimana caranya meningkatkan kecerdasan otak. Ya benar, otak itu tuh organ yang paling menakjubkan. Dengan beberapa kebiasaan yang tepat, kita tuh bisa loh ngebantu otak kita buat tetap tajam dan juga tetap cerdas. Sebelum kita mulai, pastiin dulu udah subscribe channel ini biar kamu tuh gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang pengembangan diri, informasi soal TNI Polri, kedinasan, dan video bermanfaat lainnya. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Olahraga lagi. Iya guys, memang aktivitas fisik olahraga itu tuh memang baik banget buat tubuh kita. Gak cuma buat tubuh aja, tapi juga bermanfaat buat otak kita. Ketika kita berolahraga, aliran darah ke otak itu tuh meningkat, terus bisa memberikan nutrisi dan juga oksigen yang penting dan juga lebih banyak. Ini membantu meningkatkan fungsi kognitif dan juga meningkatkan daya ingat. Jadi jangan lupa ya buat olahraga setiap harinya. Selanjutnya adalah tidur yang cukup. Kedua, tidur yang cukup itu sangat penting buat kesehatan otak kita. Saat kita tidur, otak kita melakukan proses kritis buat memperbaiki dan juga mengkonsolidasi ingatan. Kurang tidur itu tuh bisa mengganggu proses ini. Ini dia yang menyebabkan masalah konsentrasi dan juga daya ingat. Jadi pastikan kamu punya tidur yang cukup setiap malam. Ketiga adalah makanan sehat untuk otak. Kita perlu perhatiin pola makan kita. Makanan yang sehat terutama yang mengandung omega 3, antioksidan dan juga vitamin B bisa mendukung kesehatan otak. Kamu bisa hindari makanan yang tinggi gula, tinggi lemak jenuh, karena dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan juga memori. Apa aja sih makanan yang tinggi gula dan juga tinggi lemak jenuh? Dan ini tuh familiar banget guys di sekitar kita. Kayak misalkan martabak manis, terang bulan. Enggak martabak yang manisnya kayak gimana, ditambahin sama SKL, ditambahin sama meses coklat, ada lagi ditambah sama gula-gula. Dan itu tuh ada margarinnya juga. Nah, margarin itu juga salah satu sumber lemak jenuh. Yang keempat adalah belajar dengan teratur. Jangan pernah berhenti belajar. Proses pembelajaran yang berkelanjutan secara terus-menerus itu membantu memelihara koneksi saraf dan juga meningkatkan kemampuan otak. Cobalah buat terus menantang diri sendiri dengan mempelajari hal-hal yang baru dan juga mempraktikkan keterampilan yang sudah kamu miliki. Yang selanjutnya adalah bermeditasi. Ya, praktik meditasi itu tuh bisa memberikan manfaat yang besar banget buat otak kita. Meditasi udah terbukti bisa mengurangi stres, bisa meningkatkan fokus, dan juga bisa memperbaiki fungsi kognitif. Kamu bisa luangin waktu kamu sejenak setiap harinya dan duduk diam fokus pada pernafasan kamu. Ini ada penelitiannya, ditulis sama Tang tahun 2015 di bukunya The Neuroscience of Mindfulness Meditation. Yang keenam adalah menjaga kesehatan mental. Ya, penting banget buat menjaga kesehatan mental kita. Stres, kecemasan, depresi itu juga salah satu penyebab yang bisa merusak otak. Dan juga ini tuh bisa mempengaruhi fungsi kognitif kita. Kamu bisa temuin cara untuk ngelola stres dan juga kamu bisa jaga keseimbangan antara pekerjaan, antara sekolah, antara persiapan tes dan juga waktu istirahat. Yang ketujuh, ini merupakan hal yang sangat familiar tapi menurut aku sangat penting, adalah berinteraksi sama orang lain. Jangan lupakan pentingnya interaksi sosial. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini tuh bisa merangsang otak kamu, bisa meningkatkan daya ingat, bisa membantu melawan penyakit degeneratif seperti demensia. Apakah ada penelitiannya? Ada kok, ada. Jadi itulah 7 kebiasaan untuk meningkatkan kecerdasan otak, dan kamu bisa terapin ini dalam keseharian kamu. Kalau misalkan kamu adalah seseorang yang pengen menyiapkan tes TNI ataupun Polri ataupun kedinasan, dan kamu tuh bingung harus belajar dari mana, kamu bisa hubungi Panara ataupun gabung aja sama Panara. Kamu akan dibantu sama mentor-mentor yang sudah berpengalaman, dan kamu bisa pilih program sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu mau pilih paket offline ataupun online, ada semua. Kalau misalkan kamu lagi males ribet keluar rumah, ya udah berarti kamu bisa pilih paket yang online aja. Atau kalau misalkan kamu perlu banget nih, gak ada waktu untuk bimbel kayak gitu dan kamu gak punya banyak waktu luang, kamu bisa minta private
dan mentor kita nanti yang akan nyamperin ke rumahnya kamu. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.